Begini ya. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan waktu untuk bisa menghadiri kajian anak ya, khusus ya, dan juga orang tua. Juga salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baiklah, untuk mempersingkat acara, izinkanlah kami dari pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu penampilan sari tilawah, kemudian pembacaan hadis dan juga doa harian, kemudian tasmi' Al-Quran. Baiklah, untuk mempersingkat acara, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penampilan yang pertama, insyaallah sari tilawah Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Ananda Aisyah untuk membacakan ayatnya, kemudian Sofia untuk terjemahnya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan sambutan dari Ustadz Hendar Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ananda, Aisyah, dan Sofia dipersilakan waktu dan tempat. Pegang ya. Berdiri ya. Duduk. Megang mix ya, gantian ya. Ntar dibawain. Ini pegang salah satu. Di sini aja ya. Oke, bajunya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu wali murid serta anak-anak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di sekolah ya, sekolah Islam Imam Bukhari, yang mana ini merupakan salah satu bagian daripada KBM sebetulnya. Kenapa? Karena acara ini akan kita adakan secara rutin ya, secara rutin. Dan ini adalah yang kedua ya, acara yang kedua. Insya Allah kita akan mengadakan acara kajian anak ini secara rutin ya, berkala, mungkin setiap 3 ataupun 4 bulan ya. 3 bulan kita ngadain kajian anak ya, yang mana ini adalah bagian daripada KBM yang kegiatan belajar mengajar anak-anak ya. Samping di sini anak-anak tampil juga mendengarkan materi dari luar gitu kan. Ya, mungkin setiap hari mereka di sini menerima materi dari ibu gurunya ya. Maka setiap 3 bulan mereka akan mendengarkan materi dari luar. Insya Allah pada kesempatan hari ini yang akan memberikan materi adalah Kak Ahmad ya, Kak Ahmad Abu Mayasyah ya. Nah, insya Allah beliau ya sudah kami mengenalnya ya sebelumnya ya. Tapi kemudian ya, terkait dengan sekolah kita ini ya, tentunya ini sekolah adalah baru ya, ini angkatan pertama ya, SD angkatan pertama ya, TK angkatan kedua ya, angkatan kedua yang insya Allah ya. Jadi sekolah ini secara kurikulum yang kita menginduk kepada pemerintah ya, menginduk kepada pemerintah sama seperti sekolah-sekolah SD IT yang lainnya. Nah, dan alhamdulillah ya, ini adalah kita masih menerima
ya penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025-2026 ya. Yang insya Allah ya, insya Allah ya, untuk KBM ya, untuk KBM ya. Jadi untuk tahun sekarang karena ini adalah angkatan pertama ya, angkatan pertama kita SD sampai jam 12 ya. Untuk tahun depan insya Allah ya, untuk SD itu sampai jam 2 ya, sampai jam 2 insya Allah. Kenapa? Karena kita akan ada penambahan materi lagi ya. Nah, tentunya di sini ya sudah tahu kita. Jadi di sini untuk apa namanya materi atau pelajaran ya unggulan itu adalah tahfidzul Quran ya, tahfidzul Quran ya, minimal sampai kelas 6 itu 3 juz ya, itu minimal ya. Makanya untuk tahun depan insya Allah untuk materi tahfidz ini akan kita setelah kemarin ya kita melihat ya dari jadwal pelajaran gitu kan ya. Jadi untuk materi tahfidz itu akan kita tambah lagi jadwalnya, artinya jamnya gitu kan ya. Jamnya itu adalah 90 menit ya, 90 menit setiap hari ya, 1,5 jam ya setiap harinya ya, dari jam 8 sampai jam setengah 10 ya. Nah, jadi mulai istirahat jam 10 mulai belajarnya gitu kan, mulai belajar di kelasnya itu ya, mulai belajar di kelasnya jam 10 ya sampai selesai ya. Nah, tentunya ya karena jadi di sini nanti setelah sholat duhur akan ada lagi pelajaran ya. Nah, itu terkait apa? Terkait dengan sedikit ya informasi KBM ya, KBM dan penerimaan ya, penerimaan peserta murid baru ya. Jadi kita masih baru, akan tetapi ya insya Allah ya. Jadi tatkala ya putra putri bapak ibu masuk ke sini ya 1 bulan nanti sudah dapat nomor nisen ya, sudah dapat nomor nisen insya Allah ya. Dan untuk tahun depan ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan ya, kita akan daftarkan ya, akan kita daftarkan ya ke Diknas ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah salah satu bentuk ikhtiar ya kita semuanya ya, kami di sini ya sebagai pengelola ya, sama dengan Bapak Ibu ya, kita sama-sama mendidik ya anak-anak ya. Kenapa? Karena inilah salah satu anugerah ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang termasuk paling besar itu adalah anak-anak kita ya. Karunia yang sangat besar itu anak-anak kita ya. Jadi akan kita pertanggungjawabkan ya anak-anak kita nanti ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan tentang ya rumah kita ataupun kendaraan kita ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan sejauh mana ya pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Dan kita yakin ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah perintah Allah dan Rasulnya ya. Jadi tidak mungkin sesuatu yang Allah perintahkan
itu Allah mempersulit. Ya, itu Allah mempersulit. Adapun misalkan adanya sedikit misalkan ya kita halangan ya. Adapun di sana mawani ya yang terkait misalkan dengan ekonomi, dengan materi, maka Maka anggaplah itu adalah sebuah tantangan bagi orang tua. Jadi kalau orang tua benar-benar ya mempunyai sebuah keyakinan ya bahwasanya menuntut ilmu, mendidik anak adalah perintah dan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala mempersulit ya sesuatu tersebut. Nah, Maka di sini terkait dengan administrasi ya mungkin bagi yang mau mendaftarkan ini bisa ditanyakan langsung gitu kan ke kami ya. Dan tentunya karena kita ini masih baru ya, jadi insya Allah ya kan kita dalam hal ya administrasi ini ya apabila mungkin di sana nanti ada hal-hal yang tidak sanggup gitu kan, jadi bisa nanti diberitahukan lah gitu kan kepada kami ya. Nah, baik demikian ya mungkin ya sambutan dari kami, mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilannya kedua kita panggil ya untuk pembacaan hadis dan perawinya. Pertama, Alifah. Kedua, Nasir. Mana Nasir? Gurunya Alifah, kedua Nasir, ketiga Faizal. Maju ayo. Alifah langsung aja. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung. Alifah dulu, Alifah yuk. Hadis pertama, niat yang ikhlas, innamal a'malu binniyati. Ya, lagi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sesungguhnya amal itu tergantung. Ini pegang aja sini. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, ulama itu pewaris Nabi. Innal ulama warasatul anbiya'i. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Hadis riwayat Sahih Jami. Memudahkan jalan ke surga. Bisa. Mana? Ya, mana? Ya, ingat. Man. Pegang otak satu. Nah ini pegang. Hadis ketiga, keutamaan pengajar kebaikan muallimu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahri. Segala sesuatu memohonkan ampun kepada Allah bagi
ngajak kebaikan hingga ikan-ikan di laut. Hadis riwayat Sahihul Jami. Keempat, keutamaan menuntut ilmu. Mu'allimul khairi yastawfiu lahu kullu syai'in hatta. Labul bukan aku. Labul. Allah bagi kebaikan hingga ikan-ikan masalah Katolik. Hadis keenam, ilmu memudahkan dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa yang menempuh jalan rangka mencari ilmu akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-7, rukun iman. Al-iman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.